Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dirta Rani Kartikawati. Saya mahasiswa karyawan Universitas IFET Semarang pada Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah aspek hukum dalam dunia usaha. Dalam video ini yang saya akan bahas adalah perizinan dalam bisnis. Nah, selamat datang di video ini. Video ini akan membahas tentang pentingnya perizinan dalam menjalankan suatu bisnis, kemudian jenis-jenis izin yang dibutuhkan, dan langkah-langkah untuk mendapatkannya. Yang pertama, perizinan adalah proses resmi yang harus dilalui sebuah atau seorang pemilik bisnis untuk mendapatkan izin dari pemerintah atau otoritas terkait. Tanpa izin yang tepat, sebuah bisnis bisa menghadapi berbagai masalah hukum dan operasional. Terus, mengapa perizinan penting bagi sebuah bisnis? Nah, perizinan ini memastikan bahwa bisnis Anda mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku. Ini juga melindungi bisnis Anda untuk terkena potensi denda ataupun penutupan paksa. Jadi, memberikan kepercayaan juga kepada pelanggan dan mitra bisnis bahwa bisnis Anda ini bisnis yang kredibel. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis perizinan bisnis. Nah, ada berbagai jenis izin yang mungkin dibutuhkan tergantung pada jenis bisnisnya, kemudian lokasi bisnisnya. Nah, ada beberapa termasuk contoh izin bisnis atau bisnis usaha, yaitu yang pertama izin usaha. Nah, izin ini diperlukan untuk hampir semua bisnis dan memastikan bahwa bisnis Anda diakui secara resmi oleh pemerintah. Yang kedua, ada izin lokasi. Ini mengkonfirmasi bahwa lokasi bisnis Anda sudah sesuai dengan peraturan zonasi setempat. Yang ketiga, ada izin konstruksi. Nah, ini diperlukan jika Anda berencana untuk membangun atau merenovasi fasilitas bisnis Anda. Kemudian yang keempat, ada izin kesehatan. Nah, wajib bagi bisnis yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Misalnya, izin halal seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada izin lingkungan. Nah, diperlukan jika bisnis Anda memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Seperti mungkin Anda bisnis pabrik plastik atau apapun. Jadi limbahnya juga harus mendapatkan izin untuk pengolahan limbah dan bahan berbahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses untuk mendapatkan izin. Nah, bagaimana sih proses untuk mendapatkan izin bisnis ini? Nah, berikut adalah langkah-langkah umum yang Anda harus ikuti untuk mendapatkan izin bisnis. Yang pertama adalah Anda harus riset dan persiapan. Jadi cari tahu dulu jenis izin yang dibutuhkan untuk bisnis Anda. Setiap industri dan lokasi bisa memiliki persyaratan yang berbeda loh. Kemudian yang kedua, mengisi aplikasi. Nah, lengkapi semua formulir dan berkas yang diperlukan dengan akurat dan secara lengkap. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajukan dokumen atau pengajuan dokumen. Nah, jadi setelah kumpulan semua dokumen pendukung yang diminta sudah lengkap, seperti identifikasi pemiliknya, kemudian rencana bisnis, kemudian bukti kepemilikan properti atau sewa properti. Nah, yang selanjutnya ada pembayaran biaya. Jadi banyak izin bisnis itu pasti memerlukan biaya. Nah, setidaknya biaya pendaftaran. Jadi pastikan Anda mengetahui biaya yang terlibat dan mempersiapkan anggaran Anda. Kemudian yang kelima ada inspeksi dan verifikasi. Beberapa izin bisnis memerlukan inspeksi fisik atau verifikasi tambahan sebelum dikeluarkan izinnya. Yang keenam, ya menunggu persetujuan. Jadi proses ini bisa memakan banyak waktu. Jadi bersabarlah dan pastikan Anda memantau status aplikasinya secara berkala. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang paling penting adalah tips untuk sukses dalam proses perizinan. Nah, berikut saya sampaikan tips untuk memastikan proses perizinan bisnis Anda berjalan lancar. Yang pertama, mulai lebih awal. Jadi proses perizinan ini bisa memakan waktu yang sangat lama karena antriannya juga banyak. Jadi mulailah segera setelah Anda memutuskan untuk memulai bisnis, segera izin urus untuk perizinannya. Yang kedua adalah konsultasikan dengan ahli.
Jadi jika Anda merasa bingung, kewalahan, jangan ragu untuk berkonsultasi atau sharing-sharing dengan ahli perizinan atau pengacara. Kemudian yang ketiga, jaga komunikasi yang baik. Selalu periksa email, kemudian surat elektronik, dan surat-surat lainnya untuk pembaruan dari otoritas perizinan. Nah, jangan ragu untuk menghubungi pihak terkait apabila masih ada pertanyaan. Nah, jadi mendapatkan izin yang tepat adalah langkah krusial dalam memulai dan menjalankan bisnis yang sukses. Dengan mengikuti proses yang benar, Anda tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk bisnis Anda. Terima kasih sudah menonton, dan semoga sukses dengan bisnis yang sedang Anda jalankan atau sedang Anda mulai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.